Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lisa Aryani dengan NIM C1C020090, Fadila Afzalia dengan NIM C1C020092, dan Asila Zata Amani dengan NIM C1C020104. Baiklah, kami akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan berbentuk lonceng. Distribusi normal ini adalah salah satu distribusi di mana kelas interval di tengah memiliki frekuensi yang terbesar, sedangkan sebelum dan sesudah kelas interval di tengah memiliki frekuensi yang sama. Distribusi probabilitas yang terpenting dalam statistik adalah distribusi normal atau Gaussian. Jenis variabel acak kontinu digunakan untuk menerangkan fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah rumus distribusi normal. Fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan mean, mu, dan variansi sigma yang memiliki distribusi normal adalah fx sama dengan 1 per akar dari 2 dikali dengan V dikali dengan sigma dikali dengan E adalah nilai konstanta, nilainya adalah 2,71828 pangkat 1 per 2 kali sigma pangkat 2 buka kurung X dikurang dengan mu kuadrat. Berikut adalah grafik dari distribusi normal. Contoh grafiknya. Baiklah, selanjutnya saya, Lisa Aryani, akan menjelaskan sifat distribusi normal. Contoh variabel random yang memiliki distribusi normal, misalnya distribusi error dalam pengukuran dalam meteorologi, pengukuran curah hujan, sebagai pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik dan lainnya. Ciri distribusi normal yang pertama, nilai mean, median, dan modus adalah sama atau berhimpit. Kurvanya simetris. Yang ketiga, asimptotik atau fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n yang cukup besar. 4. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Warga distribusi normal. Semakin besar nilai mean, maka kurva akan semakin landai. Dan semakin kecil nilai mean, maka kurva akan semakin melancip. Selanjutnya yaitu luas di bawah kurva dan probabilitas. P dalam kurung X lebih besar X1, X lebih kecil X2 sama dengan probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. P, X lebih besar X1, X lebih kecil dari X2 sama dengan luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Di bawahnya yaitu adalah kurvanya. Selanjutnya luas di bawah kurva dan probabilitas. Oleh karena perhitungan integral normal tersebut sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi, karena nilai rapat probabilitasnya tergantung pada standar deviasi dan mean, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai standar deviasi dan mean. Kurva distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasi memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, kurva distribusi normal standar, transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2, luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2, dengan Z1 sama dengan dalam kurung X1 dikurang mean atau standar deviasi dan Z2 sama dengan dalam kurung X2 dikurang mean atau standar deviasi, sehingga
cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif saja. Contoh yaitu dengan mencari Z. Carilah nilai Z sama dengan K di distribusi normal standar sehingga P dalam kurung Z lebih besar dari K sama dengan 0,3015, P dalam kurung Z lebih besar dari K, Z lebih kecil dari 0,18 sama dengan 0,4197. Jawabannya yaitu P Z lebih besar dari K sama dengan 0,3015, berarti P Z lebih besar dari K sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z lebih besar dari K sama dengan 1 dikurang 0,3015 adalah 0,6985. Dari tabel terbaca luas ke kiri sama dengan 0,6985 adalah untuk Z sama dengan 0,52. Yang B, P dalam kurung Z lebih besar dari K, Z lebih kecil dari min 0,18 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari min 0,18 dikurang P, Z lebih kecil dari K sama dengan 0,4197 sama dengan 0,4286 dikurang P dalam kurung Z lebih kecil dari K, hasilnya 0,4197. Jadi P dalam kurung Z lebih kecil dari K sama dengan 0,4286 dikurang 0,4197 sama dengan 0,0089. Dari tabel Z ditemukan sama dengan min 2,37. Saya Fadila Afzali akan melanjutkan menjelaskan tentang pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Pendekatan distribusi normal terhadap binomial, apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Persamaan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial adalah Z sama dengan X kurang N kali Pi per akar N kali Pi kali Q, dengan mu sama dengan N kali Pi dan standar deviasi sama dengan akar N kali Pi kali Q, di mana N dan nilai P mendekati 0,5. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi. 1. Hanya ada 2 peristiwa. 2. Peristiwa bersifat independen. 3. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. 4. Data merupakan hasil penghitungan dan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Berikut contoh soal pertama. Manajemen restoran Santoni Pizza menemukan bahwa 70% konsumen baru mereka akan kembali untuk makanan lainnya untuk seminggu, di mana 80 konsumen baru makan di Santoni. Berapa probabilitas 60 konsumen atau lebih akan kembali untuk makanan lainnya? Jawabannya P dalam kurung X besar atau sama dengan 60. Karena N yang besar, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Faktor koreksi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Mu sama dengan 80 dikali 0,7 sama dengan 56. Standar deviasi sama dengan akar 80 dikali 0,7 dikali 0,3 sama dengan 4,098. Kemudian kita cari nilai Z sama dengan 59,5 dikurang 56 per 4,098. Didapatkan hasil 0,85. Kemudian kita cari P dalam kurung Z besar atau sama dengan 0,85. Maka luas daerah di bawah kurva normal adalah 0,5 dikurang 0,3023. Sama dengan 0,1977. Jadi peluang bahwa 60 atau lebih dari 80 konsumen baru akan kembali untuk makanan lainnya sebesar 0,198 atau 19,8%. Di sini bisa dilihat tabel luas di bawah lengkungan normal standar dari 0 ke Z.
Contoh soal kedua, Adi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kg buah di pasar induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual adalah 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Penyelesaiannya N sama dengan 300. Probabilitas laku P sama dengan 0,8 dari 80% dan Q sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Mu-nya sama dengan 300 dikali 0,8 sama dengan 240. Dan standar deviasinya yaitu akar 300 dikali 0,8 dikali 0,2 didapatkan hasil 6,93. Kemudian diketahui X sama dengan 250 dan dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga 250 sama dengan 0,5 didapatkan hasil 249,5. Dengan demikian nilai Z menjadi Z sama dengan dalam kurung 249,5 dikurang 240 per 6,93 sama dengan 1,37. Dan P dalam kurung Z kurang dari 1,37 yaitu 0,4147. Jadi probabilitas laku adalah 0,5 ditambah 0,4147 didapatkan hasil 0,9147. Dengan kata lain, harapan buah laku 250 kg adalah 91,47%. Contoh soal terakhir, yaitu 15% dari tamatan SMA merupakan hasil PMDK. Sampel acak yang berukuran 600 tamatan SMA telah digunakan. Tentukan nilai kemungkinan yang akan terdapat A. Paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 sebagai hasil PMDK. B. Lebih besar atau sama dengan 100 orang yang memperoleh PMDK. Penyelesaian yang A yaitu X terletak antara 70 dikurang 0,5 kurang dari X kurang dari 80 tambah 0,5 atau hasilnya 69,5 kurang dari X kurang dari 80,5. Mu-nya 0,15 dikali 600 sama dengan 90 dan standar deviasinya akar 600 dikali 0,15 dikali 0,85 hasilnya 8,75. Kemudian kita cari nilai Z1 sama dengan 69,5 dikurang 90 per 8,75 sama dengan min 2,34. Dan Z2-nya sama dengan 80,5 dikurang 90 per 8,75 sama dengan min 1,09. Luas daerah Z min 2,34 yaitu 0,4904 dan luas daerah Z min 1,09 yaitu 0,3621. Kemudian kita cari luas daerah antara Z min 2,34 dan Z min 1,09 sama dengan 0,4904 dikurang 0,3621 sama dengan 0,1283. Penyelesaian yang B lebih besar atau sama dengan 100 artinya X besar dari atau sama dengan 99,5. Z besar dari atau sama dengan 99,5 dikurang 90 per 8,75 sama dengan 1,09. Luas daerah Z 1,09 yaitu 0,3621. Maka banyak siswa yang termasuk PMDK lebih besar atau sama dengan 100 adalah 0,5 dikurang 0,3621 sama dengan 0,1379. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.